Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita kembali dapat berjumpa melalui ibadah online saat ini. Dan oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan yang sangat amat peduli bagi saudara saya, di mana dia berfirman dalam 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju bagi kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda saya berada. Di rumah Anda, di tempat Anda ada kesibukan, dimanapun Anda berada, mungkin di kendaraan Anda, dimanapun, melalui mobile phone Anda, melalui laptop Anda, melalui TV Anda, melalui apapun juga. Tapi sarana prasarana itu Tuhan pakai untuk memberkati Anda dan saya. Melalui ibadah online, kita sama-sama persiapkan hati kita. Firman Tuhan kata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan termasuk dalam beribadah ini. Beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Waktu naikkan pujian, penyembahan anak saya, di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, dia bertakhta, dia bersemayam di atas pujian penyembahan saudara saya. Sehingga hadirat dan urapan Tuhan akan menjadi bagian dan terimportasi dalam hidup saudara saya. Dan Tuhan juga akan membagi berkat bagi anak saya, yaitu firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 Alkitab berkata, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan memprotek, akan melindungi, akan memelihara, akan menjaga, akan memberkati anak saya, akan meluputkan anak saya dari mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit, apapun juga. Yakini, imani, percaya. Firman ya dan amin dan kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Pegang firman Tuhan dan Anda tidak pernah sia-sia. Selamat beribadah, dan saya percaya kita semua akan diberkati dengan heran luar biasa saja selama Anda meresponi dengan baik, di mana Tuhan datang pada Anda dan saya melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui hadiratnya, dan sangat menyenangkan hati Bapa di surga atas kesungguhan anak saya dalam beribadah, dan dia akan perhitungkan dengan heran luar biasa saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi selamat beribadah. Shalom. Selamat jumpa dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya ajak kita satu dalam doa. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kembali kami berjumpa dalam kasih dan kemurahan Tuhan lewat ibadah online. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Sampai hari ini kami terus melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Sehingga hari ini kami boleh masuk dalam ibadah yang luar biasa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap memuji Dia. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan anak Allah. Yesus namanya. Anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong. Membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan, oh, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, oh, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hidup di antara setiap kami. Haleluya. Biarlah setiap kami mau terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, maka tidak ada lagi ketakutan bagi setiap kami. Tidak ada kekhawatiran lagi dalam setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap kami mau terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. 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 Mari sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Setiap kami mau terus hidup di dalam-Mu.
kuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapanku. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapanku. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan, oh harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Mari kita sembah Dia, haleluya. Setiap cahaya harus percaya kami. Ku percaya, ku percaya dalam Allah kuat kami, Kaulah pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan pengharapan bagi setiap kami. Waktu kami
Allah yang berkuasa. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu akan membawa kami sampai kepada kemenangan. Mari kembali sama-sama harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Lebih sungguh katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam Yesus. Engkau harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Oh, ku percaya ku aman dalam Yesus. Kaulah harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Mari sekali lagi katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari masing-masing kita tunduk kepala sekali lagi. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Bahkan saat ini kami ingin mengatakan kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa yang selalu menjaga anak-anaknya. Bahkan pada saat kami duduk diam menyaksikan tayangan ini, kami percaya sekali Engkau ingin menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Untuk itu hamba bersyukur Kau pilih hamba-Mu hari ini, saat ini, untuk boleh berbicara di hadapan para sahabat-sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya, hamba percaya Engkau sudah bersukacita lewat pujian yang telah kami naikkan. Bersukacitalah Engkau di surga sana. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Karena hari ini kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu di waktu yang singkat ini. Dengan bahasa yang sangat sederhana. Untuk menerjemahkan bagian-bagian firman Tuhan. Yang bisa menjadi kekuatan bagi kami di minggu-minggu Paskah seperti ini. Karena kami percaya kami tidak pernah sendiri. Kami punya Tuhan yang selalu setia bersama dengan kami. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya.
Shalom, apa kabar semua? Saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini melalui ibadah GBI Victorious Family dalam bentuk online, saya percaya kuasa Tuhan tetap sama. Baik itu live langsung saudara ada di gereja maupun saudara sedang menyaksikannya di handphone saudara, di televisi saudara, dimanapun saudara bisa menyaksikan tayangan ini dan pasti menjadi berkat. Nah, hari ini saya mau bicara tentang hidup untuk Kristus. Tema hari ini berbicara hidup untuk Kristus. Mari sama-sama saudara kita belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-15. 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-15. Jika saudara sudah dapat, mari saya akan membacakannya. Mari saudara boleh ikut membacakannya juga dengan bersuara. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan kepada setiap orang, secara khusus jemaat di Korintus dan para pembaca firman Tuhan ini, untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi serius untuk menjadi orang Kristen yang berani hidup untuk Kristus. Di masa-masa seperti ini saudara, dan ini adalah kesempatan saya untuk menyampaikan kepada saudara. Di masa-masa seperti ini ketika seluruh dunia heboh, ketika seluruh dunia mengalami, dan kita harus jujur mengalami banyak ketakutan. Maka fungsi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus tetap konsisten hidup di dalam Kristus. Secara khusus sebagai hamba Tuhan, saya mengajak dan menghimbau saudara semua. Mari hari-hari ini dengarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang membangun kehidupanmu, hal-hal yang membawa sukacita. Jangan lagi mudah terombang-ambing, jangan lagi mudah oleh isu-isu, jangan lagi mudah oleh perdebatan-perdebatan yang membuat imanmu menjadi goyang. Inilah saatnya Tuhan mau kita fokus. Kita fokus pada Dia. Saudara, kalau ngomong lockdown, ngomong dikunci, tidak keluar kemana-mana. Kita bisa belajar dari seorang yang namanya Nuh. Bukankah Nuh juga dikunci oleh Tuhan? Dengan keluarganya mengapung di air yang belum tahu sampai kapan. Dan kalau kita hitung mungkin lebih dari 8 bulan. Dan dia keluar dari penjaranya itu, dari perahunya itu, lalu dia mulai membangun hidup yang baru. Dan Nuh menjadi orang yang kuat karena selama berhari-hari, selama berbulan-bulan, dia terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi hari ini ketika saudara dengan tanda petik dipenjarakan oleh Tuhan di rumah saudara, percayalah Tuhan mau engkau lebih intim dengan Dia. Tidak usah keluar dulu. Biar Tuhan yang datang menghampirimu di rumah. Sehingga kau tetap menjadi orang Kristen yang bisa hidup untuk Kristus. Mari kita belajar. Apa yang harus saudara dan saya kerjakan? Apa yang harus kita semua lakukan di masa seperti ini? Agar kita sungguh-sungguh hidup untuk Kristus. Terlebih-lebih ini adalah minggu-minggu Paskah, minggu-minggu di mana semua gereja yang saya percaya sudah membentuk semua hal-hal yang sampai kecil sekali oleh kepanitiaan yang begitu sempurna, perfect. Dan hari ini Tuhan katakan semua bubar, mari rayakan Paskah di rumah dengan saya. Mari siapkan perjamuan kasihmu, perjamuan kudusmu di rumah. Sehingga kau akan merasakan bagaimana suasana Paskah tahun ini menjadi Paskah yang sungguh-sungguh melekat dalam hidupmu. Mari kita belajar, kembali ke pertanyaan tadi. Tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita sungguh-sungguh hidup untuk Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 saya membagi menjadi 3 bagian. A, B, dan C untuk memudahkan kita belajar. Mari kita mengeksposisi bagian ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 saya mengatakan ini bagian A berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Saudara, ini adalah minggu atau bulan di mana saudara dan saya akan memperingati bagaimana perjalanan Kristus. Bahkan tanggal 5 lalu, minggu lalu, itu menjadi dalam sejarah atau kalender gereja dikatakan itu adalah Minggu Palma. Yesus turun mulai jalan menuju ke Yerusalem dengan naik keledai. Dan disitulah saat-saat yang indah, dan seminggu kemudian atau hari Jumat nanti dia masuk pada penggenapan, dia harus
mati buat saudara dan saya, dan hari Minggu dia bangkit. Seterusnya kita akan ikuti terus ibadah online ini akan berjalan dengan sejarah Alkitabiah. Mari kita lihat yang pertama, Kristus telah mati untuk semua orang. Saudara dan saya yang sudah hidup untuk Kristus, tugas saudara dan saya hari ini adalah yang pertama-tama, saudara harus berani memberitakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Saudara dan saya harus bercerita tentang kematian Kristus. Saudara dan saya nggak bisa hanya cuma bilang bahwa Yesus mati menebus dosa kita. Tetapi tujuannya jelas. Bukan menebus dosa saudara dan saya, tetapi semua manusia yang mau menerima Kristus. Itu sebabnya bagian pertama, beritakanlah tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Kristus mati untuk semua orang. Kematiannya membebaskan saudara dan saya. Kematiannya mengganti penderitaan saudara dan saya. Kematiannya membuat saudara tidak sakit karena sakit kita sudah diambil alih oleh dia dalam perjalanannya di Via Dolorosa. Kematian Kristus mematikan kedagingan kita. Mari kita lihat di ayat ke-14 di dalam 2 Korintus ayat 5 tadi. Dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ini Paulus menulis kepada jemaat sebagai satu kesaksian. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Orang-orang yang menerima kematian Kristus, dia akan bersama-sama mati bersama Kristus. Orang-orang yang sudah menjadikan Kristus Tuhan, orang-orang yang hidupnya untuk Kristus, sesungguhnya dia sudah mengalami kematian di dalam dagingnya, di dalam dosa-dosanya. Karena pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Dan saya berani mengatakan orang-orang yang mati bersama Kristus, dia akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kau sedang menyaksikan tayangan ini, lihat kiri kananmu, katakan, kita sudah mati bersama Kristus. Tapi kita sudah bangkit bersama Kristus. Luar biasa. Yang kedua, tindakan apa yang harus saudara dan saya kerjakan agar dunia melihat bahwa kita hidup sungguh-sungguh untuk Kristus. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15b yang mengatakan demikian. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia. Alkitab menulis dia dalam bahasa huruf kapitol yang besar, itu tandanya kalau saudara hidup untuk Kristus. Jadi yang kedua, hidup untuk Kristus itu berarti saudara dan saya harus berani menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Kristus. Hidup saudara dan saya hanya untuk memberitakan tentang Kristus. Hidup saudara dan saya hari-hari ini adalah hidup yang bagaimana Kristus hidup harus dirasakan oleh banyak orang. Berani meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara, saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang indah. Saya masuk pada minggu keempat untuk mengisolasi diri saya di rumah. Saya tidak tahu apakah corona itu sudah hinggap di dalam hidup saya atau hidup istri dan anak-anak saya. Saya nggak mengerti. Yang saya mengerti ketika saya hidup untuk Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup saya tanpa izin Kristus. Karena saya sudah menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh saya diatur oleh Kristus. Saya tidak tahu minggu pertama apakah kita batuk itu corona, saya nggak ngerti. Yang saya mengerti adalah ketika kita mau berani menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka saudara dan percaya kalau kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang akan disempurnakan oleh Kristus. Jadi hari ini, di tengah minggu, pekan atau bulan Paskah, saudara dan saya harus berani memproklamirkan diri saudara dan saya. Seperti apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita mengamini ayat ini, maka saudara dan saya harus berani meninggalkan kehidupan yang lama untuk masuk dalam kehidupan yang baru yang akan disempurnakan Tuhan hari demi hari. Sehingga kita percaya dan kita yakin jika kita masih punya kehidupan dan sangkakala berbunyi, saudara dan saya menjadi orang-orang yang akan dijemput naik ke awan-awan yang permai, menyambut kedatangan sang mempelai pria. Yang ketiga, saudara, apa yang harus saudara dan saya kerjakan agar
orang melihat kita sungguh-sungguh hidup untuk Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15c dikatakan demikian. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, mari kita lihat, saya mau mengulangi lagi ayat ini dari atas. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia. Dua bagian pertama yang sudah kita pelajari jelas, Kristus mati untuk semua orang. Berarti saudara dan saya, ketika saudara dan saya hidup untuk Kristus, saudara harus berani, saya harus berani untuk memberitakan tujuan kematian Kristus kepada dunia ini, kepada setiap orang ini. Yang kedua, saudara dan saya harus berani membuktikan kepada dunia bahwa kita menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Kristus. Kita tidak lagi menjadi manusia lama, kita sudah menjadi manusia yang baru. Bagian yang ketiga yang tadi kita baca, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, itu mengajarkan kepada saudara dan saya, suka atau tidak suka, ketika saudara menjadi orang Kristen, ketika saudara menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saudara berani mengatakan, mewartakan tentang tujuan kematian Kristus, ketika saudara berani mengatakan hidupku hanya untuk memuliakan Kristus, maka yang ketiga, suka atau tidak suka. Sekali lagi saya ingin katakan, suka atau tidak suka, saudara dan saya, kita orang-orang percaya, kita harus berani menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Kalau kita hanya cerita Kristus mati, itu menjadi cerita yang tidak sempurna tanpa kita cerita tentang Kristus yang mati, itu telah bangkit, mengalahkan maut. Kita telah mati bersama Kristus dan kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Ini menjadi pelajaran yang penting. Saudara dan saya adalah pewarta-pewarta. Saudara dan saya adalah orang-orang yang harus menceritakan, menuturkan tentang Tuhan. Saya suka sekali menyanyikan ini di dalam khotbah. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saya percaya bahwa ketika saudara dan saya rindu menjadi pewarta, menjadi pemberita tentang kebangkitan Kristus, maka disitulah bukti bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup untuk Kristus. Kebangkitannya mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan itu harus saudara dan saya ceritakan. Bahwa kebangkitannya mendamaikan. Itu bagian daripada karya besar, rencana besar Bapa di surga buat kita. Lalu kebangkitannya itu mengutus saudara dan saya untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Karena Paulus sendiri mengatakan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lalu di ayat 18 Paulus mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, saat saudara menyaksikan tayangan ini, saudara sedang menyaksikan video online ibadah dari GBI Victorious Family. GBI Victorious Family melakukan ibadah online karena mereka tidak mau umat atau jemaatnya yang biasa beribadah hari Minggu atau tengah Minggu atau Sabtu pagi kehilangan sukacita oleh karena jarak, oleh karena situasi. Itu sebabnya tayangan-tayangan online ini hadir terus dalam satu minggu. Dan kalau saudara konsisten, saudara setia, percayalah, saudara akan tetap sama mengalami pertumbuhan iman, mengalami rohani yang semakin hari semakin naik. Karena saudara fokus. Karena ada guyonan, waktu dulu kita ibadah hari Minggu. Waktu dulu kita ibadah live langsung. Bukankah saudara dan mungkin kadang saya terjebak. Ketika pendeta berkhotbah, ketika singer WL bernyanyi, saudara sibuk dengan online saudara. Tapi hari ini Tuhan pulangkan, Tuhan kirim saudara ke rumah untuk sibuk dengan online saudara mendengar khotbah. Jadi ini adalah proses yang hebat. Tuhan luar biasa. Kalau dulu kita ke gereja, kita sibuk main handphone online. Sekarang Tuhan bilang pulang, gak usah ada di gereja. Di rumah aja sibuk main telepon online tapi dengar khotbah. Kan itu keren saudara. Tapi nanti masa-masa ini sudah berlalu. Saudara dan saya akan kembali bersama ada di gedung gereja di rumah Tuhan. Dengan situasi suasana kehidupan rohani yang harusnya berbeda.
Dikatakan dengan jelas dia mempercayakan pelayanan pendamaian. Saudara dan saya harus melayani Tuhan. Saudara dan saya melayani dengan damai. Salah satunya menceritakan bahwa Yesus yang telah mati juga telah bangkit pada hari yang ketiga. Untuk bersama-sama mempersiapkan rencana yang indah bagi setiap manusia yang menerima kematian dan kebangkitannya. Hari ini kita belajar di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana, saudara. Mari saudara boleh kembali lagi melihat kebenaran firman Tuhan. Dan nanti setelah tayangan ini berakhir, saudara boleh kembali lagi merenungkan. Karena saya percaya Roh Kudus akan mengilhamkan hal-hal yang baru dari bagian 2 Korintus 5 ayat 15 ini. Saya memilih tema hidup untuk Kristus, berarti saudara dan saya hari ini harus melakukan 3 hal. Yang pertama, saudara harus memberitakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Yang kedua, saudara dan saya harus berani menyerahkan seluruh kehidupan saudara hanya untuk kemuliaan Kristus. Dan yang ketiga, orang-orang yang hidup untuk Kristus berarti dia harus berani menjadi pewarta kebangkitan Kristus kepada semua orang. Saya percaya, kembali saya ulangi, dalam suasana Paskah seperti ini dan dalam suasana saudara dan saya harus berjaga jarak. Bahkan saudara gak perlu keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Saudara tetap dihampiri oleh Kristus. Lewat gereja yang terus menebarkan harapan. Gereja yang tidak meninggalkan jemaatnya. Secara khusus jemaat GBI Victorious Family. Tetap stay online. Dalam 1 minggu saudara bisa menyaksikan. Di jam-jam yang akan saudara bisa lihat, bahkan ada yang 24 jam. Karena saya percaya inilah momen yang indah. Inilah waktu yang indah. Tuhan membuat saudara dan saya lebih lagi hidup untuk Kristus. Puji Tuhan. Saya percaya, saya sangat percaya sekali. Ketika saudara membuka hati, maka saudara berani mengatakan, karena salibmu kami hidup. Karena salibmu kami menang. Karena salibmu kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Mari bersama dengan saya, bersama dengan pemimpin pujian di tempat ini. Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini di rumah. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin. Inilah pujian kami Bapa. Kami mengakui kami hidup karena salib-Mu. Itulah sebabnya kami mau hidup untuk Kristus. Kami mau sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari kalau kau gak keberatan, tunduk kepalamu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hamba-Mu mengucap syukur. Kami semua yang sedang menyaksikan tayangan ini pun mengucap syukur untuk kebaikan. Kalau hari ini kau ingatkan lagi kepada kami bahwa hidup kami adalah hidup untuk Kristus. Kalau saat minggu-minggu ini kami terus merenung tentang penderitaan, kami terus melihat dan merenung tentang kematian-Mu, tentang kebangkitan-Mu, tentang perjalanan pelayanan-Mu terus. Sampai kau naik ke surga, sampai kau menyiapkan tempat bagi kami. Bapak, terima kasih kau ingatkan lagi kepada kami. Kami masih ada di bumi. Kami masih injak bumi. Itu sebabnya hidup kami harusnya hidup untuk Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang sederhana ini. Di waktu yang singkat kau ingatkan kepada kami bahwa kalau kami berani hidup untuk Kristus, berarti kami harus berani memberitakan tujuan kematian Kristus kepada setiap orang. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami, kuatkan kami. Karena ini adalah masa-masa di mana kami harus bercerita tentang Kristus. Kristus yang mengambil alih penderitaan yang harusnya kami terima. Kristus yang dicambuk, yang seharusnya kami menerima cambukan itu. Dia dibawa
ke tempat pembantaian yang harusnya kami yang dibantai. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kembali kau ingatkan kepada kami, ketika kami mengaku orang Kristen, ketika kami mengaku percaya kepada Kristus, kami harus hidup untuk Kristus. Kami harus berani menyerahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mau juga belajar bahwa kami harus jadi pewarta-pewarta kebangkitan Kristus. Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan 3 hal ini. Dalam 1-2 menit ke depan, katakan dalam doamu, Bapa pakai kami untuk jadi pemberita. Pemberita-pemberita yang menceritakan kematian Kristus. Tujuan kematian Kristus untuk manusia-manusia di dunia ini. Sehingga orang tidak lagi gamang, orang tidak lagi heran melihat Tuhan kami yang mati. Tetapi orang mengerti mengapa Tuhan kami harus mati di kayu salib. Katakan, Bapa, kami taruh tangan kanan kami di dada karena kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kami mau mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami percaya dalam proses kehidupan kami ke depan Engkau akan menyempurnakan. Walaupun mungkin kami rasa lama, tetapi kami percaya waktumu selalu tepat. Bapa, kami taruh tangan kanan kami di dada. Saudara dan saya boleh katakan, jadikan kami menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Ajar kami tidak hanya bercerita tentang kematian, tapi bercerita tentang kebangkitan. Terima kasih untuk karyamu yang besar, karyamu yang luar biasa dalam hidup kami. Kau menjadi jembatan bagi kami untuk bisa sampai kepada Bapa di surga. Kau lakukan semua apa yang Bapa rencanakan bagi hidup kami, sehingga Engkau yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirimu setara dengan Allah untuk dipertahankan. Bahkan lebih lagi kau mau menjadi seorang hamba, menjadi manusia. Dan dalam menjadi manusia kau rela mati di kayu salib. Kami percaya Bapa. Hari ini kami berdoa. Karena kami tahu ketika kami berdoa Engkau mendengar doa kami. Silakan turunkan tangan ke dalam tanganmu, hamba menyerahkan umat Tuhan. Bapa, hari yang indah ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin di bangsa dan negara ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, para pembantunya, menteri, rekan sekerjanya di DPR, MPR, DPD. Orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan penting di bangsa ini. Tuhan, Kau tahu bangsa ini sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Mengalami serangan, badai, dan kami percaya. Sebagai hamba-Mu, hamba percaya Engkau mengizinkan ini terjadi di Indonesia. Kami percaya lewat badai yang sedang terjadi penampian besar-besaran. Sedang terjadi pemisahan yang besar-besaran. Oleh karena itu Bapa, sebagai orang percaya, sebagai hamba-Mu, hamba berdoa. Tuhan beri kekuatan kepada para pemimpin bangsa dan negara ini. Ketika menghadapi situasi seperti ini, menghadapi virus yang tidak bisa dielakkan lagi. Biarlah mereka terus menjadi pemimpin-pemimpin yang mulai sadar dan takut akan Tuhan, menyerahkan, meminta hikmat dari Tuhan. Begitupun kami orang-orang percaya, ajar kami sebagai orang percaya tidak menebar kebencian, tidak menebar gosip, tidak menebar hal-hal yang membuat orang khawatir. Tapi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami pelajari, jadikan kami menjadi pewarta-pewarta yang baik. Agar bangsa ini menjadi baik. Oleh karena banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga untuk kota di mana kami berada, kota Jakarta. Tuhan, Kau berkati kota ini. Kau berkati mulai dari pemimpin tertinggi di kota ini, gubernur, wakil gubernur, jajaran-jajaran, orang-orang yang membantu gubernur bekerja, juga rekan, sejawat, sepekerjaan gubernur, orang-orang yang ada di DPRD. Biarlah mereka boleh bekerja sama, mengatasi persoalan-persoalan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya tidak ada persoalan yang tidak selesai. Karena firman Tuhan selalu menulis setiap penderitaan selalu ada akhirnya. Dan hari ini kami percaya, kami sedang menunggu akhir dari cerita ini dengan penuh sukacita. Karena kami percaya, waktu kami jalani terus ini, kami gak akan menjadi lelah. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya hamba berdoa secara khusus untuk Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Jakarta yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit. Tuhan, Engkau berkati gembala di tempat ini.
Kau pakai dia menjadi orang yang punya hikmat pada saat Tuhan izinkan ini terjadi di Indonesia, di Jakarta. Biarlah gembala dengan jajaran pastoralnya terus mengambil keputusan-keputusan yang bergantung kepada Tuhan. Sehingga lewat ibadah, lewat pelayanan-pelayanan, lewat kasih yang dinyatakan kepada setiap orang atau masyarakat yang merasakan itu dari GB Victorious Family ini. Biarlah boleh memuliakan Tuhan. Biar setiap apa yang diambil oleh gembala dan para jajaran pastoralnya selalu membawa jemaat Tuhan di GB Victorious Family ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan mereka boleh mengalami pertumbuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Inilah syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kita. Haleluya. Mari saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan syukur kita. Sebelum kita memberi, mari saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan. Kalau kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Dan saatnya setiap kami umat-Mu akan membawa setiap persembahan syukur kami. Biarlah setiap pemberian kami, setiap persembahan syukur kami, Tuhan Engkau berkati. Kami mengucap syukur dan siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajar kami, ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Oh, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Oh, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Oh, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajar
berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kita menerima dua berkat, saya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, kasih, anugerah, berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara saya. Dalam kebersamaan kita bersama-sama dapat berpartisipasi untuk melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan titipkan dan visi yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry, di mana kami sampai hari ini setiap hari dapat mendistribusikan 200 pack untuk para teman-teman ojol, yaitu makanan, minyak, beras, bahkan juga bihun. Dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, kalau Engkau telah pakai rekan-rekan kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati dengan khairan luar biasa ajaib, hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, dengan apapun yang mereka berikan, lakukan, kerjakan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Apakah itu perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan, penginjilan, diakonia, kolekte, Bapa, sekali lagi, balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Jadikan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga melalui hidup kami, banyak jiwa akan memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Melalui hidup kami, pada akhirnya, banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang, dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, bangkit berdiri, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan sekalian. Dari pagi siang hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih sekalian, di awan-awan kemuliaan. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa